Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Dokter Arif Ananta akan membahas soal persiapan PAS untuk kelas 11 ya. Dan bisa juga digunakan untuk persiapan TKA ya yang akan dilaksanakan di bulan November nanti. Oke, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama ya ini. Jadi di soal yang pertama ini, reaksi pembentukan padatan MgSO4 membebaskan energi sebesar 1284,9 kilojoule ya. Persamaan termokimia yang tepat untuk pernyataan tersebut adalah yang mana? Oke. Jadi kata kuncinya di sini adalah kalau untuk membebaskan, ya ini delta H-nya harus negatif. Membebaskan delta H negatif ya. Berarti opsi B, C, D ini salah nih, nggak mungkin nih, karena dia delta H-nya positif. Jadi jawabannya kalau nggak A itu E ya. Nah di sini kalau ada kata-kata pembentukan itu harus dari unsurnya ya, harus dari unsurnya itu kalau kata-kata pembentukan ya. Nah berarti di sini dari unsurnya MgSO4 ya berarti harus Mg ya ditambah S dan ditambah O2 untuk membentuk MgSO4 dan delta H-nya harus yang min ya, delta H-nya min. Nah ini berarti salah nih, yang A juga salah ya, makanya dia MgS. Nah MgS itu salah, harus dipisah, Mg sendiri dan S juga sendiri ya, sehingga jawaban yang pas itu yang E ya, berarti ya MgS 2. Oh ya ini disetarakan karena ini belum setara nih, O nya 4 ini masih 2 supaya 4 kan 2 ya. Jadi jawaban yang paling pas adalah yang E. Oke, ini untuk soal nomor 1 ya. Nomor 2 sekarang. Reduksi biji dilakukan pada besi oksida atau Fe2O3 dengan karbon sehingga persamaannya sebagai berikut ya, udah ada reaksinya. Reaksi di atas membutuhkan. Nah, kalau tadi membebaskan itu delta H-nya negatif, sekarang kalau dia membutuhkan, nah ini ada kata-kata membutuhkan, berarti delta H-nya harus apa? Delta H-nya harus positif ya. Jadi ini harus, ini salah nih, ini salah, ini salah. Nah jawabannya kalau enggak C, D, dan E ya. Ini oke. Kemudian 32 gram besi oksida. Besi oksida tuh ini ya, besi oksida ini memiliki MR berapa nih? MR-nya adalah Fe56 kali 2 itu 112 ditambah O-nya itu 16 kali 3 ya, karena O3 16 kali 3 itu 48, kalau dijumlahkan berarti 160 ya. Ini berarti ini kalau kita ubah ke mol, ini kita ubah ke mol, molnya itu sama dengan massa bagi MR, massanya 32, MR 160 ya. Ini berarti 32 bagi 16 ini 2 per 10 berarti 0,2. Oke. Nah, jadi di sini tadi membutuhkan ya, kita lihat Fe2O3 di sini koefisiennya 1. Nah, berarti artinya 1 mol ya, 1 mol tadi membutuhkan sebanyak 620 ya, 620. Nah, kalau 0,2 mol, nah ini kan 0,2 mol, ini tadi 0,2 ya. Kalau 0,2 itu berapa gitu ya. Misalkan kita anggap aja kalau 0,2 itu X gitu ya. Oke, berarti ini bisa kita kalikan yang senilai ya. Berarti tinggal 1 kali X ya. 1 kali X itu sama dengan 1 kali X sama dengan 0,2 ya. 0,2 dikali berapa nih? Dikali 620 ya. 1 kali X itu X. 6 ini berarti sama aja, nolnya ngilangin koma, berarti 2 dikali 62 ya, berarti X nya berapa nih? 2 kali 2 itu 4, 6 kali 2 itu 12 ya, berarti 124 yang positif ya, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, nomor 2. Yuk, next soal yang nomor selanjutnya
di soal nomor 3 ya ini. Jadi sebanyak 100 cm3 larutan NaOH 0,05 m ya pada suhu 27 derajat dicampurkan dengan 100 ml larutan HCl 0,05 m pada suhu 27 derajat. Setelah dicampurkan, suhu larutan menjadi 32 derajat dan kalori jenis larutan sama dengan kalori jenis air yaitu 4,2 ya. Yang ditanya perubahan entalpi. Oke. Jadi kita untuk soal ini kita gunakan ya suhunya kan awalnya 27 menjadi 32 ya, berarti suhunya itu meningkat, suhu lingkungan ya, suhu lingkungan meningkat berarti termasuk reaksinya eksoterm ya, eksoterm ya. Kalau eksoterm itu delta H nya ya harus negatif ya, delta H nya semuanya opsinya negatif ya. Berarti rumusnya yang kita gunakan adalah delta H sama dengan min M dikali C kali delta T dibagi dengan mol ya, dibagi dengan mol. Oke, berarti delta H nya, M nya ya, walaupun ini volumenya 100, ini 100 dalam mili ya, tapi kan massa jenis air itu kan 1 ya, jadi mili itu dianggap sama saja dengan gram ya, itu jadi volumenya sama aja 200 gram. Nah berarti massanya ya 200, maaf ini tadi volume yang ini dalam satuan mili ya, ini mili, ini mili baru sama aja 200 gram. Nah kalau opsinya kilojoule, nah ini harus kita ubah ke kilogram, berarti sama aja 0,2 kilogram ya. Udah, kalau kilogram ini berarti satuannya langsung kilojoule ya. Oke. Kemudian di sini yang harus kita ubah apa nih? Mol. Molnya kalau kita kalikan sama ya, 100 kali 0,05 itu 5 ya. Ya enggak? 100 dikali 100 kali 0,05 ya, ini dikalikan. Nah, ini berarti sama dengan 5 milimol ya. Kalau kita buat ke mol ya berarti berapa nih? 5 kali 10 min 3 mol, karena milimol ke mol bagi 1000 ya. Bawahnya pun sama ya, 100 dengan 0,05 ini 5 milimol ya, berarti 5 10 min 3. Karena kalau sama kita pilih aja salah satu, kalau beda kita pilih yang lebih kecil ya. Berarti min ya, min berapa nih? Berarti min M nya 0,2 kalori jenisnya C nya 4,2 ya, 4,2. delta T nya dari delta T itu dari 27 ke 32 ya, berarti delta T nya itu tinggal 32 dikurangi 27 ya. Oke, berarti 5, berarti dikali 5 dibagi molnya tadi 5 kali 10 min 3. Yuk kita hitung. Nah ini bisa coret ya, 5 ini sama 5 ini ya, berarti ini 10 min 3 naik jadi 10 pangkat 3 kali 0,2 kali 4,2. Oke, berapa nih berarti? Nih berarti ini 1000 ya, 1000 ini 0nya digunakan untuk ngilangin koma di sini 1, berarti satunya ngilangin di sini ya, berarti sama aja dengan 10 dikali 2 dikali 42 ya. Ini berarti min ya, min. Saya ulangi, di sini kan 1000 ya, 1000. Ini saya kurung gini ya, biar artinya gini ya. 1000 ini nolnya 3, 1 0 untuk ngilangin koma di 0,2, satu lagi di 4,2, maka tinggal 1, tinggal 10 pangkat 1. Jadi 10 kali 2 kali 4,2 itu berarti min 840 ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, satuannya udah langsung kilojoule ya. Itu untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan untuk soal selanjutnya yang nomor 4. Nah ini nomor 4 ya.
Oke, jadi ada data entalpi pembentukan yang ditanya, maka entalpi pembakaran standar dari pembakaran etanol menurut persamaan reaksi. Nah, kalau ada kata-kata pembentukan, ya pembentukan, nah itu mencari delta H-nya itu adalah sebelah kanan, jumlah kanan ya dikurang jumlah sebelah kiri, ya. Jumlah kanan itu ini kanan, jumlah delta kiri itu ini, ya. Sehingga kalau kita buat persamaannya berarti delta H itu yang kanan adalah 2 kali delta H F dari CO2, ya, 2 kali CO2 ditambah 3 kali H2O, delta HF nya maksudnya ini ya, dikurangi yang sebelah kiri itu adalah C2H5OH. Nah, ini aja. Untuk CO2 itu tidak punya nilai delta HF, jadi tidak usah dimasukkan. Oke, berarti berapa nih? 2 kali CO2. CO2 tadi min 394 ditambah 3 kali H2O. H2O min 286 min C2H5OH. C2H5OH adalah min 266. Oke, berarti kalau dikalikan berapa nih? 4 kali 2 itu 8, 9 kali 2 itu 18, simpan 1, 3 kali 2 itu 6, ya, tambah 1 7, min ya. Oke, ini min lagi nih ya, 6 kali 3 18, simpan 1, 8 kali 3 24 tambah 1 25, 2 kali 3 6 tambah 2 berarti 8. Ini min kali min berarti plus 266. Oke, berarti kalau kita hitung berapa nih ya? Oke, berarti ada yang salah nggak? 2 3 ya. Oke, jadi min plus ya, berarti 788 dengan min 85 kalau kita jumlahkan 8 tambah 8 16, simpen 1, 8 tambah 5 13 tambah 1 14, ya, simpen 1, 8 tambah 7 itu 15, ya, tambah 1 16, min, ya, ditambah 266, ya, berarti hasilnya min ya, berarti hasilnya min berapa nih? Berarti tinggal 1646 266, ya, 6 kurang 6 0, ya, 14 kurang 6 itu 8, ya, simpen 1, ya, 5 kurang 2 itu 3. Oke, 1 turun berarti 6, betul ya, berarti min 1380, min 1380 jawabannya adalah yang C. Oke, ya, ini untuk soal nomor 4. Yuk, next kita bahas soal selanjutnya nomor 5. Oke, untuk nomor 5 perhatikan diagram reaksi berikut yang ditanya harga delta H3. Ini yang ditanya delta H3. Kalau kita lihat panahnya delta H1 ini kan ke bawah sampai bawah, sedangkan ini penjumlahan ke bawah itu seperti kalau kita jadikan 1 ya sama aja dengan delta H1 panjangnya, ya. Artinya kita buat persamaannya gini, berarti delta H1 itu sama saja dengan penjumlahan delta H2 ditambah delta H3. Gini ya, dan yang ditanya delta H3. Berarti ini kesini menjadi min, berarti delta H1 dikurangi delta H2 itu sama dengan delta H3, ya. Delta H1 itu min 393,5 ya, min 393,5 dikurangi delta H2 itu sampai sini berarti ini ya, min 283, min 283. Oke, nah berarti ini jadi plus ya, berarti min 39 ini sama dengan delta H3 ya. Oke, min 393,5 ditambah 283 itu sama dengan delta H3, ya. Berarti min ini ya, hasilnya min karena min lebih besar nih. Berarti delta H3 itu sama dengan min berapa ya? Yuk, 393,5 min
283. Oke, dikurangi ya. 5 0 1 1. Oke, min 110 ya, min 110,5 ya. Jawabannya adakah? Oh iya, jawabannya berarti yang B. Oke, ya. Ini untuk soal nomor 5. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 6. Oke, di soal nomor 6 reaksi berlangsung dalam fasa dengan entalpinya min 950 ya, ikatan. Nah, kalau energi ikat, kalau tadi kan pembentukan, delta H-nya kanan kurang kiri. Kalau ikatan itu delta H-nya, ingat, sebelah kiri dikurangi sebelah kanan, itu kalau energi ikatan ya. Ini berarti kiri itu ya ini. Nah, ini kiri, yang C2H3F3 dan 2HF itu sebelah kanan ya. Yuk kita uraikan sebaiknya. Kalau kalau energi ikatan kita tunjukkan ikatannya dulu. Yuk, C25F kalau kita gambar itu kan gini ya, C-nya 2 gini, hanya 5 1 2 3 4 5 dan 1 adalah F. Ditambah 2F2 gini menjadi C2, C-nya 2 hanya 3 1 2 3, F-nya 3, ini F, ini F, ini F. Nah, gini ya. Ditambah 2HF, tambah 2H strip F. Nah, ini delta-nya udah ada ya. Delta-nya berapa tadi? Min 950, min 950 ya, ini. Oke, berarti di sini ada yang sama ya, ikatannya ada yang sama nih. Ini kan C hanya 3 nih, ini juga C hanya 3, berarti ini boleh kita coret ya, habis nih, udah nggak ada ikatan di sini. Oke, kita habiskan. Terus ada lagi yang bisa sama, ada nggak yang sama lagi? Ada nih, ini ada CF, ini juga nih CF, berarti CF ini habis, CF ini habis. Oke, sehingga sebelah kiri tinggal sisa 2CH 2FF, sedangkan sebelah kanan sisa 2CF dan 2HF. Oke, berarti delta H ya, delta H sebelah kirinya mana nih? Berarti 2 kali CH. Nah, ini ya, ditambah 2 kali F dikurang yang sebelah kanan, berarti tadi 2 kali CF ditambah 2 kali HF. Oke, ini ya, berarti ini min 950, min 950 sama dengan 2CH. CH itu berapa ya? CH di sini 410, kalau dikalikan 2 berarti 820. Nah, 820 ditambah FF itu yang mana nih? FF itu yang ditanya ya, FF yang ditanya, berarti 2 kali ikatan FF dikurangi CF. CF itu yang kedua itu 490 ya, 490 kali 2 berarti berapa nih? 980, berarti 980 ditambah HF. HF itu yang ketiga 570 ya, 570 dikali 2 apa nih? 570 dikali 2 0, 7 kali 2 itu 14 simpen 1, 50 berarti 11 ditambah 1140 ya, tambah 1140. Oke, ini berarti ini kalau kita jumlahkan dengan 980 berapa nih? 980 0 12 40 dari 11 21 20 ya. Oke, berarti ini min 950, ini 820 ya, ditambah yang ditanya 2FF min. Nah, ini sama ini kalau dijumlahkan tadi 2120, berarti min 2120 ya. Berarti semuanya kita pindah ke sini ya. Berarti min 950 ya. Ini min 820, ini plus ya, plus 2120 itu sama dengan 2 kali ikatan FF. Oke, berarti coba yuk gimana nih, kita lanjutkan sini ya.
Kita lanjutkan ke sini. Oke, hapus. Oke, kita lanjutkan. Berarti 950 dengan ini kan min sama min, berarti jadi 1 ya. Berarti min berapa nih? 0 dengan 0 itu 0. Oke. 2 tambah 5 itu 7 ya. Kemudian ya betul kan ya, 0 dengan 0 0, 2 sama 5 7, 8 sama 11 tuh 17. Nah 17 gini plus 21 20 sama dengan 2 kali F, ikatan FF. Oke, berarti ini kalau jumlahkan berapa nih ya? Berarti kalau ini plus berarti ya, ini plus 2120 dikurangi 1770, 0, 12 kurang 7 berarti 5, 10 kurang 7 itu 3 ya, berarti plus 350 ya. Oke, berarti di sini plus 350 sama dengan 2 kali ikatan FF. Nah, kalau yang ditanya ikatan FF, nah ikatan FF itu berapa? Ya udah, berarti ikatan FF-nya tinggal 350 kita bagi 2 ya. Itu berarti berapa nih? Plus 175 ya, plus 175 ya. Jawabannya ada nggak? Ada nih, jawabannya adalah yang A. Oke, itu soal nomor 6 ya, agak lumayan panjang sedikit ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan soal nomor 7. Nah ini, nah kalau nomor 7 ini kita lihat saja reaksi, kan ini termasuk hukum Hess ya, tipe-tipe soal hukum Hess itu kita lihat aja soal yang ditanya ini nih. Nah ini, jadi bagaimana caranya mengubah beberapa reaksi yang diketahui itu menjadi satu reaksi yang ditanya ya, dengan cara entah dibolak-balik, entah dikalikan, entah dibagi ya. Itu pokoknya lihatlah yang ditanya untuk soal hukum Hess ya. Yuk, yang ditanya yang pertama itu yang kita lihat 3C. Nah 3C itu ada di reaksi yang kedua. Ini sebelah kiri, yang diminta sebelah kiri, yang diketahui sebelah kiri juga ya, berarti hanya kita kalikan 3. Nah, kenapa kok kalikan 3? Karena yang diminta koefisiennya 3 ya. Oke, berarti nanti ya delta hanya ini langsung kalikan 3 aja ya itu. Oke, kalikan 3 berapa nih kalau kalikan 3? 4 kali 3 12, simpen 1 ya, 9 kali 3 itu 27 tambah 1 28 ya, simpen 2, 3 kali 3 9 ya, 9 tambah 2 11 min. Nah itu yang kedua. Yang pertama kita lanjutkan, yang kedua adalah H2. H2 nih, H2 itu ada di reaksi yang ketiga, yang diminta 4, yang diketahui 1 ya nih, yang diminta kan 4, yang diketahui 1 ya, berarti ini kalikan 4. Nah kalikan 4 min juga ya, min kalikan 4, 6 kali 4 24, simpen 2, 8 kali 4 32 tambah 2 berarti 34 ya, betul ya. 6 kali 4 24, simpen 2, 8 kali 4 32 tambah 2 34, simpen 3, 2 kali 4 8 ya, tambah 3 11 lagi min. Nah ini terus C38 nih, C38 ini hanya yang diminta 1 sebelah kanan, yang diketahui 1 sebelah kiri, berarti ini hanya dibalik. Nah kalau dibalik otomatis delta hanya berubah tanda aja nih ya, tadinya min berarti jadi plus 2 2 2 2 0. Nah ini yang min kita jumlahkan dulu ya, berarti ini berapa nih kalau kita jumlahkan? Yang min kita jumlahkan terlebih dahulu ya. Nih berarti ini kalau kita jumlahkan yang min aja, ini 6 ya, ini 12, ini 3 ya, terus 2 min. Nah jadi min 23 dengan plus 22 berarti hasilnya pasti min ya, berarti ini salah, ini salah, ini juga salah nih. Jadi kalau enggak A ya C yang min. Oke, berarti kita ini kan aja, berarti kalau kita jumlahkan 23 26 dengan
2220. Oke, ini min ya. Berarti ini 6, ini 6, ini 0, ini 1, min 106. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Masih mudah. Oke, yuk kita lanjutkan soal selanjutnya di nomor 8 ya. Di nomor 8 ini dalam wadah 5 liter terjadi penguraian N25 sesuai perhitungan reaksi berikut. Jika jumlah gas N25 mula-mulanya 0,7, setelah 20 detik gas terbentuk 0,1 mol gas O2 yang ditanya laju penguraian N2O5. Yuk, jadi kita buat ulang, tulis ulang reaksinya. 2 N2O5 terurai menjadi 4 NO2 ditambah O2. Kita buat mula-mula bereaksi sisa. Oke ya, mula-mula N2O5 nya tadi 0,7 mol ya, 0,7 mol. Setelah 20 detik O2 nya terbentuk 0,1. Ini 0,1 nih ya, naik. Nah ini pun berarti 0,1. Kalau di sini 0,1 kita lihat koefisiennya ya, karena 2 berarti di sini 0,2 ya. Ini sisanya 0,5. Nah yang kita masukkan laju penguraian N25, penguraian berarti ini yang bereaksi atau yang terurai ya. Laju berarti V itu kan konsentrasi ya, konsentrasi M dibagi T. Nah ini ya, konsentrasi berarti mol bagi volume ya. Konsentrasi itu mol bagi volume, molnya 0,2 ya dibagi volume. Volumenya berapa nih? Volumenya ini volumenya 5 liter dibagi 5 ya dibagi T. T nya 20 detik ya, 20 detik. Oke, jadi ini sama aja ya, 0,2 dibagi 5 kali 20 ya, berarti 0,2 dibagi 100. Oke, jadi sama aja berapa nih? 0,2 kali 10 min 2 ya, sama artinya dengan 2 kali 10 min 1 10 min 2. 0,2 itu kan 20 min 1 ya. Berarti kalau kita jumlahkan ya min 3 ya, berarti 2 kali 10 min 3 min 1 min 2 ya, betul ya, 0,2 ya, min 1 min 2 berarti min 3 ya. Jadi 2 10 min 3 satuannya sudah molar per sekon ya. Ini jadi jawabannya yang mana nih? Oh, jawabannya berarti yang D. Oke, ini untuk soal nomor 8. Yuk, kita lanjutkan yang soal selanjutnya yang nomor 9 ya. Apa nih? Grafik energi aktivasi. Oke. Ini tanpa katalis nih, yang atas tanpa katalis, yang bawah dengan katalis. Yang ini tanpa katalis berarti butuh energi yang besar ya, butuh energi yang besar nih dari sini sampai sini nih ya. Berarti kalau tanpa reaksi itu reaksinya lama ya. Kalau dengan katalis, nah ini kan energi dari sini sampai sini lebih cepat dia reaksinya ya. Berarti ini yang dengan katalis itu dia lebih cepat ya. Nah ini lebih cepat dengan cara apa nih? Tadinya kan ini EA itu energi aktivasi ya. EA itu energi aktivasi. Energi aktivasi itu kalau EA-nya itu besar, otomatis reaksinya EA-nya besar, reaksinya lambat. Ya, reaksinya lambat, tapi kalau energi aktivasinya itu kecil, berarti reaksinya lebih cepat. Ya, ini. Nah, di sini berarti dengan cara apa? Reaksi cepat itu karena EA-nya apa nih? EA-nya turun. Tadinya dari sini ke sini, cuma dari sini sampai sini jadinya, ya. Jadi dia mempercepat reaksi dengan cara EA-nya itu turun. Energi aktivasinya turun. Ya, yang mana energi aktivasinya turun? Katalis dapat yang D ya, katalis dapat menurunkan energi aktivasi ya, berarti jawabannya yang D ya. Oke, itu untuk soal nomor 9. Yuk kita lanjutkan dengan soal nomor 10. Oke, reaksi berlangsung dengan orde kedua terhadap M dan orde pertama terhadap N ketika M
awal itu 0,01 dan N awal 0,04, laju reaksinya 4 kali 10 min 8. Jika M awal 0,02 dan N awal 0,02 juga, maka laju reaksinya berapa? Nah, ini berarti menggunakan perbandingan persamaan laju reaksi saja. Jadi persamaan laju reaksinya kan gini ya, V sama dengan K dikali konsentrasi M pangkat 2 dikali konsentrasi N pangkat 1. Dari mana? M itu ordernya kedua, si M, sedangkan si N itu order pertama untuk N. Ya, jadi M pangkat 2, N pangkat 1. Yuk, perbandingan aja nih. Misalkan awalnya kita anggap aja perbandingannya antara apa nih? V1 dengan V2K ya. Ini berarti dengan M1 pangkat 2 kali dengan N1 saja. Oke. Dibagi K kali M2 pangkat 2 dikali N2. Oke, ini K-nya coret aja. Oke, V1 nya tadi, V1 nya berapa ya? 4 kali 10 min 8 ya. Jadi 4 10 min 8 untuk V1. V2 nya yang ditanya. Oke, sama dengan M1 tadi, M1 0,01 ya, atau 10 min 2 pangkat 2 dikali N1 nya 4 10 min 2 nih, 4 10 min 2, 4 10 min 2 dibagi M2. M2 nya ini 0,02 ini ya. Nah, berarti 2 10 min 2, berarti 2 10 min 2 pangkat 2 dikali N1 nya 0,02 juga ya, berarti 2 10 min 2. Oke, di sini berarti kita selesaikan, coba yuk. Berarti di sini 40 min 8 per V2 yang ditanya ya. Ini 10 min 4 ya, karena dikuadratkan. 10 min 4 dikali 4 10 min 2 dibagi dikuadratkan, berarti 40 min 4 juga ya. 4 10 min 4 dikali 2 10 min 2. Yuk, yang ini dicoret aja. 10 min 2 ini saya coret dengan 10 min 2 ini. Oke, ke 10 min 4 ini saya coret dengan 10 min 4 ini ya. Kemudian 4 ini saya coret dengan 4 ini. Oke, jadi sisanya tinggal V2 kali 1 kali silang ya, berarti V2 ya sama dengan ini kali 4, 2 dikali 4 ya, berarti 8 kali 10 min 8 ya, satuannya adalah S min 1 ya. 8 10 min 8 berarti jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjutkan nomor 11. Yuk, tetap semangat ya. Nomor 11. Nah, ini soal tentang laju reaksi, mencari order reaksi ya. Nah, ini kalau mencari order reaksi itu enak ya, cepet, jangan sampai lebih dari 30 detik ya. Kalau cepet, ngitungnya cepet itu bisa hitungan detik. Yuk, kita anggap ordernya ini adalah X pangkatnya ya, ini pangkatnya Y. Kalau mau nyari kan dibalik ya, kalau mencari A kita lihat B yang sama, kalau mencari B lihat A yang sama. Tapi di sini nampaknya di A ada yang sama, tapi di B beda semua, ya nggak ada yang sama. Oke, nggak apa-apa. Yuk, dan kalau laju reaksi yaitu searah, tidak berbanding terbalik seperti waktu ya. Kalau di sini laju reaksi itu searah, terus kalau dia T itu dia terbalik ya, karena kemungkinan di sini itu kalau nggak waktu dia laju reaksi ya. Oke, karena di sini laju reaksi berarti dia searah. Nah, kita cari dulu B karena di A ada yang sama,
yang A coret berarti kita lihat sebelahnya ya, berarti tinggal 0,2 dibagi 0,1 pangkatnya adalah pangkat Y ya. 0,2 bagi 0,1 pangkat Y sama dengan 0,04 dibagi 0,01 ya, berarti 2 pangkat Y sama dengan 4 ya. Maka 2 pangkat Y sama dengan 4 itu berarti 2 pangkat 2 ya, maka Y nya sama dengan 2 ya. Yang Y nya 2 berarti ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, karena Y sebelah sini harus 2, ini pun nggak mungkin. Jadi jawabannya kalau nggak A itu E ya tuh. Oke, kemudian kita cari yang pangkat X nya ya, orgesi X. Karena nggak ada yang sama, kita pilih percobaan 1-3 aja ya. Kita pilih percobaan 1-3. Kita boleh milih percobaan ya. Percobaan yang boleh kita pilih adalah 1-3 atau 2-3. Kalau 1-2 nggak boleh. Kenapa? Karena 1-2 tadi sudah kita gunakan untuk mencari si Y ya, ini. Berarti percobaan 1 sama 3 aja yang angkanya itu lebih mudah. Yuk, 1-3 berarti nih ya, 0,2 sama 0,1 ya, berarti 0,2 dibagi 0,1 pangkat X kali ya, karena nggak sama kita kalikan. Kalau tadi kan 1 hasilnya 0,1 bagi 0,1 kan 1 ya, sesuatu yang kali 1 kan tetap, jadi abaikan aja. Kalau ini nggak boleh diabaikan karena nggak 1 hasilnya ya. 0,2 bagi 0,1 pangkat X, ini 0,3 bagi 0,1 ya, dikali 0,3 per 0,1 pangkat Y nya berapa tadi? Y nya 2 ya, sama dengan 0,36 dibagi 0,01 ya. Ini berarti 2 pangkat X dikali 3 kuadrat ya kan, 3 pangkat 2 ini sama dengan 36, berarti 2 pangkat X kali 9 sama dengan 36. Nah ini bisa kita coret ya, 36 bagi 9 itu 4. Nah jadi 2 pangkat X sama dengan 4 itu 2 pangkat 2 ya, berarti kembali didapatkan X nya 2 ya. Kalau X nya 2 berarti jawabannya yang A ya, X nya 2 dan Y nya juga 2 ya, itu. Oke ya, itu untuk soal nomor 11 ya. Kita lanjutkan soal selanjutnya untuk yang nomor 12. Oke, setiap kenaikan 20 derajat laju reaksi tercepat lebih cepat 2 kali ya, 2 kali percepatannya lebih cepat. Percepatannya kita anggap A nya 2 pada suhu 35 berlangsung 18 menit. Ini kita anggap T apa ya, T1 lah ya, T awalnya 18 menit. Yang ditanya maka pada suhu 75 derajat ya. Kita gunakan rumus gini, 1 dibagi T2 sama dengan percepatan pangkat delta T. Nah ini delta T nya berarti kita 75 dikurangi 35 ya, berarti delta T nya tadi berapa nih? 75 dikurang 35 itu berarti berapa? 40 ya, 40 ya. Delta T per T, delta T per T. T ini percepatan A tadi ya, A tadi pada 20 derajat. Nah ini anggap T aja nih ya. Jadi percepatan yang 2 kali ini pada suhu 20 derajat ya, dikali dengan 1 per T0 ya, 1 maaf T1 ya. Nah, oke, berarti kalau kita hitung ya tinggal 1, T2 yang ditanya percepatannya 2, delta T nya 40, T nya tadi 20 ya, dikali 1 per 18. Oke, berarti ini 1 per T2 sama dengan 2 pangkat 2 kali 1 per 18 ya. Berarti berapa nih? Kita selesaikan. Berarti 1 per T2 ya, kita ke sini. 1 per T2 itu sama dengan 4 dibagi 18. Nah, 18 bagi 4 itu kan 4,5 ya. Oke, 4,5. Jadi kita kalikan silang, T2 kali ini 1 ya berarti ya. T2 kali 1 T2, 4,5 kali 1 4,5 ya.
menit ini yang ngikutin aja. Kalau di sini menit ya menit, kalau di sini detik ya detik. Ya, jadi jawabannya adalah yang D, 45 menit. Ya, nih. Oke, nomor selanjutnya 13. Nah, 13 ini mencari order reaksi seperti nomor berapa? Nomor 11 tadi ya. Oke, jadi di sini ini ada 3 reaksi tadi ya, 1, 2, 3. Nah, kalau mencari A berarti di B sama, di C sama. Kalau nyari B di A sama, di C sama. Kalau nyari C itu yang penting kalau 3 itu 2 udah ketemu, satunya bisa kita cari. Yuk coba. Nah, ini waktu nih. Ingat, kalau waktu itu terbalik. Kalau waktu itu terbalik. Terbalik itu maksudnya kalau konsentrasi misalkan A2 bagi A1, ya berarti di sini T2 dibagi T1, ya, itu maksudnya terbalik. Kalau di sini mau berapa lagi nih? Misalkan ini mau terbalik, ini mau B1 bagi B2, ya berarti di sini T2 bagi T1. Terbaliknya itu maksudnya 1 2 2 1 21 Oh, ini maaf, ini enggak terbalik, berarti ini berarti A2 bagi A1. Di sini ya kebalik ya. Ini seharusnya kalau 21 ya berarti T1 dibagi T2 ya. 1 2 21 21 1 2, itu maksudnya terbalik ya. Oke, yuk coba kita selesaikan untuk nomor berapa nih? Untuk nomor 13. Yuk. Ini sama ya. Ini sama. Nah, berarti ketemu sini. Anggap aja ini si A itu X, si B itu Y, si ini M gitu ya. Oke, yuk berarti karena sama-sama berarti 0,8 dibagi 0,4 ya, angkat X sama dengan tadi Bapak 21, berarti di sini 12 berarti 160 dibagi 80 ya, berarti ini 2 pangkat X sama dengan 2, berarti X-nya 1. Oke, terus mana lagi kita cari yang sama nih. Nah ini nih data 2 sama data 3. Nah ini ya, ini kan sama, oke. Dan di sini juga sama. Nah, berarti ketemu si M ya. Berarti untuk si M 0,02 dibagi 0,01 ya, 0,01 pangkat apa? Pangkat M itu sama dengan 24 ya, 80 bagi 20 karena terbalik. Oke, berarti ini 2 pangkat M sama dengan 4 ya, berarti M sama dengan 2 ya, berarti yang ujung itu si C itu harus 2 ya. Ini salah nih, yang A pasti salah karena nggak ada C. Nah ini kemungkinan, nah ini yang E ini pasti salah. Kalau ini C pangkat 2 ya, A nya pangkat 1, A nya tadi pangkat 1. Ini salah nih, kenapa? Karena di opsi B itu nggak ada A, padahal A nya tadi 1 nih. Nah oke, kita cari satu lagi, kita pakai data ke berapa nih? Yuk kita data ke ini, data ke 1 dan data ke 3 ya, karena ini sama ya kan. Oke, ini juga sama ya, berarti kita pakai 1 3. Yuk berarti 0,48 ya, berarti 0,48 ya, ini kan 0,48 dibagi 0,24 dipangkatkan berapa? Pangkatkan Y, karena Y belum ketemu ya, sama dengan 1,3 itu 160 bagi 160 dibagi 80 ya, berarti 2 pangkat Y sama dengan 2 ya, 2 itu kan 2 pangkat 1 ya, maka Y nya sama dengan 1. Jadi X nya 1, Y nya 1, M nya 2, 1 1 2. Berarti yang paling pas yang C, karena A nya 1, B nya 1, C nya 2 ya. Oke, yuk kita lanjutkan soal nomor 14. Oke, 14 ini persamaan KC. KC ini yang kita masukkan adalah wujud gas atau wujud EQ atau larutan ya.
Jadi kalau untuk KC hanya dua zat ini aja yang kita perhatikan ya, berarti ini abaikan. Nah ini juga kita abaikan ya. KC itu kanan bagi kiri ya, berarti persamaan KC nya sebelah kanan kan H plus, konsentrasi H plus pangkat 2 dibagi apa nih, dibagi konsentrasi Mg2 plus ya. Nah, berarti apa nih, H plus pangkat 2 Mg2 plus, berarti jawabannya yang C ya. Oke, itu untuk soal nomor 14. Yuk kita lanjutkan ke soal nomor 15. Oke, jika Kp nya 0,2, R 0,08 dan K nya itu suhunya 400 Kelvin, harga Kc. Nah kita harus ingat nih hubungan Kp dan Kc ya. Hubungannya gimana? Hubungannya adalah Kp sama dengan Kc dikali R kali T pangkat delta X. Nah, di mana delta X ini adalah jumlah koefisien gas ya, jumlah koefisien gas ya sebelah kanan kurangi sebelah kiri ya. Nah ini berarti kanannya itu berapa nih? Kanannya itu 2 ya, 2, kirinya ini gas, kirinya itu berarti 2 tambah 1 ya, 2 tambah 1 berarti 3 ya. Sehingga di sini berarti delta X nya berapa nih? Delta X nya ya 2 dikurangi 3 ya, 2 kurang 3 berarti minus 1. Sehingga persamaannya menjadi Kp sama dengan Kc dikali R kali T pangkat delta X nya minus 1. Berarti Kp sama dengan Kc dibagi minus turun ya, jadi pangkat 1 gini. Oke, sehingga Kc nya berarti kalikan nih, Kp dikali R kali T. Ingat pangkat minus 1 turun, jadinya pangkatnya 1. Pangkat 1 nggak usah ditulis aja ya. Ya, sehingga nilai Kp nya Kc ya yang ditanya. Sehingga nilai Kc yang ditanya, Kc sama dengan Kp. Kp nya berapa ya? Kp nya 0,2. Nah, 0,2 dikali R nya 8 10 min 2 kali T nya 400 Kelvin. 400. Oke, kalau kita sederhanakan min 2 sama 02 ini habis ya, berarti 0,2 kali 8 kali 4 kali 32 ya, berarti 32 kali 2 64, ada nolnya berarti 6,4 ya. 6,4 jawabannya adalah yang E. Oke ya. Oke, ini untuk soal nomor 15. Yuk, soal selanjutnya 16 ya. 16 ini jika keseimbangan untuk reaksinya sebagai berikut ya. Jadi di sini ada reaksi yang ditanya, jumlah mol A dalam volume 3 liter yang harus dicampurkan pada 9 mol B agar dihasilkan 3 mol C dalam keadaan setimbang. Jadi kita buat dulu di sini reaksinya A ditambah 2B setimbang menjadi C dengan Kc sama dengan berapa nih? 0,25 ya. 0,25 itu kan sama aja seperempat ya. Ya, dengan nilainya seperempat ya. Kita buat mula-mula reaksi setimbang. Oke, mula-mula A nya berapa nih? A yang ditanya ya, anggap aja mol A yang ditanya ini kita anggap X gitu ya. Berarti ini X, B nya adalah 9 mol B. Oke, dihasilkan 3 mol C. C di sini 3 naik ya, berarti ini 3, ini 6 karena koefisiennya ya, karena koefisien di sini 2. Oke, di sini berarti 3. Oke, berarti ini X min 3 dikurangi 9 kurang 6 itu 3 ya. Terus kita ubah menjadi ini konsentrasi itu kan ingat ya, mol setimbang ya, mol set. Nah, mol set itu maksudnya setimbang dibagi volume. Nah, oke. Jadi semuanya kita jadi konsentrasi bagi volume, mol setimbang bagi volume. Mol setimbangnya X min 3. Nah, dibagi volumenya 3 liter volumenya.
dibagi 3, yang ini juga 3 bagi 3, ini 3 bagi 3. Ini bisa disederhanakan ya, ini 1, ini juga 1 ya. Sehingga persamaan KC-nya KC sama dengan konsentrasi C dibagi konsentrasi A dikali konsentrasi B dipangkatkan 2, karena koefisiennya 2. Kalau yang lainnya kan nggak dipangkatkan karena pangkatnya 1 ya. 1 nggak usah ditulis aja. Oke, yuk kita selesaikan ke sini. Oke, KC-nya berapa nih? KC-nya tadi 1/4. Nah, KC-nya 1/4 sama dengan konsentrasi C itu 1 dibagi konsentrasi A juga 1 dikali konsentrasi yang A, oh maaf, yang A itu X-3/3 ya, maaf, yang A itu X-3 dibagi 3, yuk, X-3 dibagi 3 kali konsentrasi B baru 1/2 ya, 1/2 ya, 1 ya, kali silang aja nih, ini kali 1 ya, berarti tinggal X-3 ya, X-3/3 ya, X-3/3 sama dengan 4. Oke, berarti X-3 ini kita kalikan 3 kali 4 ya, berarti 3 kali 4 berarti X-3 sama dengan 12, sehingga X-nya min 3 pindah ke kanan berarti 12 tambah 3 ya, berarti dapatlah X-nya berapa? 15 ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Itu untuk soal yang nomor 16 ya. Kita lanjutkan soal selanjutnya nomor 17. Nah, ini ya. Pada suhu yang sama harga KC untuk reaksi ini berapa gitu ya. Nah, ini mah enak nih. Kita lihat aja salah satu nih ya. Jadi K itu kita lihat yang ditanya aja ya, mirip-mirip dengan hukum Hess. Tapi bedanya kalau hukum Hess dikalikan, kalau ini dipangkatkan gitu ya. Pengalinya itu jadikan pangkat ya. Jadi ingat, pengali jadikan ya, pengalinya jadikan pangkat. Nah, ini jadi kalau ini pengalinya jadi pangkat, seandainya reaksi dibalik, reaksi dibalik, kalau hukum Hess itu kan minus ya, kalau di sini nggak ada minus, reaksi dibalik itu jadi seper ya. Misalkan tadinya K, reaksinya tadinya K, awalnya nih reaksi dibalik, maksudnya awal sama dengan K. Kalau dia dibalik ya, setelah dibalik berarti akhirnya ya jadi 1/K gitu ya. Yuk, ini perlakuannya diapakan nih? Yang diminta ini kan sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nah, dari kanan ke kiri berarti reaksi apa? Reaksinya reaksi dibalik. Nah, dibalik tadinya 9 berarti jadinya 1/9 itu karena dibalik. Kemudian dari 2 menjadi 1 ya, dari 2 menjadi 1, dari 2 menjadi 1 ya, terus itu kan dikali berapa? 2 menjadi 1 itu dibagi 2 ya, atau sama aja dikali setengah ya, itu berarti 1/9 dipangkatkan berapa? Dipangkatkan setengah, karena pengalinya itu harus kita jadikan pangkat ya. Ini ya, jadi hasil akhirnya berapa nih? 1/4 ya kan, 1/4 ya, 1 ya, 1 mau dipangkatkan berapa aja tetap 1. 9/4 itu kan sama saja dengan akar 9 ya, berarti 1/3 ini KC nya ya. Jadi jawabannya adalah 1/3 ya, yang C. Oke, itu untuk soal nomor 17 ya. Yuk selanjutnya nomor 18 ya. Nomor 18, pada gas N2O4 terdisosiasi menjadi 40% ya. Disosiasi itu kan alfa ya, alfa
alfa itu bereaksi dibagi mula-mula ya. 40% berarti 40/100 ya. Berarti itu sama dengan B per mula-mula. Jadi nanti boleh kita tulis bereaksinya 40 ya, mula-mulanya 100 ya, ini. Oke. Kalau mau disederhanakan boleh sama-sama kita bagi 20 ya. 40 bagi 20 berapa? 40 bagi 22. 100 bagi 20 5. Nah, jadi kita buat aja nanti 2/5 biar angkanya nggak terlalu besar. Yuk kita buat, berarti N2O4 terurai setimbang menjadi 2NO2 ya. Kita buat mula-mula bereaksi setimbang, mula-mulanya tadi 5, ininya 2, terus apa lagi nih? Kalau ini 2 berarti ini 4 ya, koefisien 5 kurang 2 itu 3, ini 4 turun ya. Ini yang ditanya Kp. Nah, kalau Kp ubah ke tekanan ya, Kp itu P nya ini kan pressure ya, tekanan. Berarti mol ini kan masih mol, ini mol, ini mol, ini mol. Nah ya, berarti kita ubah tekanan dari N2O4. Nah, mengubahnya tinggal 3 ya, punyanya N2O4 kan 3 ya, dibagi 3 tambah 4. Nah, ini 3 tambah 4 ini dikali tekanan totalnya 0,7 ya. Berarti ini sama aja kan, 3/7 dikali 0,7 ya. Berarti 0,7 bagi 7 itu berapa nih? 0,7 bagi 7 0,1 kali 3 berarti 0,3 ya. Untuk tekanannya si NO2 ya, berarti 4 per totalnya tadi 3 tambah 4 7 kali 0,7 ya. Berarti berapa nih? 0,7 bagi 7 ini 0,1 ya. 0,1 kali 4 berapa? 0,4. Nah, ini ya. Jadi ini sama aja, kalau kita 0,3 itu 3/10, kalau 0,4 itu kan 4/10 ya. Ini sehingga persamaan Kp nya gimana nih? Ini kan yang ditanya nilai Kp ya. Oke, persamaan Kp nya ya, berarti Kp sama dengan P nya siapa nih? P nya NO2, P NO2 pangkat 2 dibagi ya, dibagi dengan P nya N2O4 ya, ini. Oke, berarti Kp sama dengan NO2 tadi berapa ya? 4/10 ya. Berarti 4/10 pangkat 2 dibagi si siapa nih? Si NO2 nya udah, berarti si N2O4 tadi 3/10. Nah, dibagi 3/10 ya, biar nggak pakai kalkulator. Coba ya, bisa nggak? 4 berarti kan 4/10 kuadrat ya, berarti 4/10 kali 4/10 karena kuadrat, dibagi 3/10 ya. Ini tanda per ini kan sama aja dibagi ya, tanda per ini sama aja dibagi. Nah, ini ubah ke kali, ini kan kali, ini bagi. Nah ya, yang ini berarti 4/10 kali 4/10, tanda bagi ubah ke kali dibalik ya, berarti jadi 10/3. Nah, ini kita sederhanakan ya, 10-nya coret. Oke, berarti berapa nih? 4 kali 4 itu 16/10 ya. 16/10 dikali 1/3 berapa nih? Berarti 16 kalau dibagi 3 itu kan 5,33 ya, 5,33 betul. 16 bagi 3 ya, karena 5 kali 15 sisa 1, 1/3 kan 0,33 ya. Berarti 16 kalau dibagi dengan 3, 16 bagi dengan 3 ini 5,33, lalu dibagi lagi dengan 10 ya, berarti 0,53 ya, 33 dan seterusnya, tapi 2 angka di belakang koma ya. Berarti ini nilai Kp nya, jawabannya adalah yang B. Oke ya, belajar tanpa menggunakan kalkulator karena EKA,
dan sekolah itu kemungkinan besar tidak boleh menggunakan kalkulator ya. Oke, yuk kita lanjutkan soal nomor 19. Jika suhu dinaikkan ya, suhu naik itu ke endo ya. Kalau suhu naik itu ya, jadi kalau T naik itu T naik ke arah endoterm. Kalau T-nya turun itu ke arah exotherm ya. Di sini delta H-nya negatif, berarti ke kanan ya. Ke kanan itu yang atas nih, tanda panahnya kecil ya. Yang ke atas itu kanan, kanan itu berarti kanan min berarti exo ya. Berarti ini exo, yang ke kiri itu adalah endo. Oke. Nah ini jika suhu dinaikkan, berarti kan naik ke endo itu ke arah yang kiri ya. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Itu nomor ke-19. Oke, kita lanjutkan soal nomor 20 ya. Di nomor 20 ini, dalam wadah tertutup reaksi bergeser ke kiri ya. Tekanan parsial diperbesar. Kalau tekanan besar kan ke tekanan besar itu volume kecil, berarti ke arah yang koefisien kecil. Di sini koefisiennya 3 karena yang ini liquid abaikan ya, ini yang gas ini 3, yang kanan itu berarti 1 cuma NO karena HNO3 ini aqueous nggak dimasukkan ya. Jadi tekanan parsial NO diperbesar sama artinya volume kecil. Kalau volume kecil berarti dia ke kanan ya, karena kalau volume kecil ke arah koefisien yang kecil. Volume diperkecil, nah ini tadi ya, volume kecil ke arah koefisien yang kecil berarti ke kanan juga nih. Nah, konsentrasi NO2 kan sebelah kiri. Kalau misalkan ada NO2 gini ya, NO2 ditambah, maka dia gesernya ya, arah pergeseran itu tentunya ke berlawanan ke sana ya, berarti ke kanan lagi nih, ke kanan. Lalu tekanan total wadah dinaikkan. Kalau tekanan total wadah dinaikkan ya, tekanan besar ya volumenya kecil ya. Oh maaf, tadi yang nomor A tadi, yang nomor A kan NO diperbesar, artinya NO-nya ditambah ya, sama aja kayak yang opsi C, sama seperti opsi C untuk yang A ya. Tadi ada sedikit kekeliruan. Untuk yang C itu kalau NO2-nya ditambah ini ya berarti dia ke arah kanan ya, sama seperti yang opsi C ya, ini ke arah kanan. Untuk yang D tekanan total wadah dinaikkan berarti volume kecil ke arah koefisien yang kecil ya, kanan 1 kiri 3 berarti dia ke arah kanan. Nah kalau konsentrasi larutan NO2 diturunkan, nah kalau NO2 ada nih NO2 ya, di sebelah sini NO2 nya ini dikurangin, maka dia akan ke arah yang dikurangin ya. Kalau ditambah ke arah yang berlawanan, kalau dikurangin ke arah yang dikurangi ya, berarti yang ini adalah ke arah kiri ya, sehingga jawabannya adalah yang E. Oke ya. Nah ini selanjutnya soal terakhir nomor 21 ya, tentang faktor arah pergeseran ya. Jadi 3 soal terakhir itu tentang faktor arah pergeseran. Oke. Salah satu metode untuk meningkatkan konversi tersebut, di mana teksnya adalah konverter katalitik di mesin kendaraan bermotor digunakan untuk mengubah karbon monoksida itu CO menjadi CO2 ya. Meningkatkan konversi CO2 kan sebelah kanan, ini artinya supaya ke arah kanan gitu loh ya, supaya ke mana, ke arah kanan. Nah ini yuk. Menurunkan tekanan, tadi kalau tekanan turun itu volume besar, berarti ke arah koefisien yang besar. Nah ini gas semua nih, sebelah kiri 3 kanan 2, berarti untuk yang pertama itu ke arah koefisien yang besar, ketiga ke kiri. Memperkecil volume, nah volume kecil berarti ke arah koefisien yang kecil, nah ini berarti ke arah kanan ya. Menaikkan konsentrasi katalis, katalis itu tidak mempengaruhi pergeseran ya, tidak bergeser. Katalis itu fungsinya hanya mempercepat ya, tidak mempengaruhi arah pergeseran. Menaikkan temperatur, menaikkan temperatur berarti suhu naik tadi ke endo. Nah ini ke kanan itu yang bawah ya, bawah itu ke kanan, bawah itu endo,
lihat tanda panahnya ya, tanda panahnya lihat nih kecil sekali ya, kanannya itu yang ke arah maaf, ini kanan itu EXO ya, maaf, kanannya itu EXO karena kanannya itu negatif, ke kirinya yang positif. Ya, maaf. Oke, berarti berarti ke arah sebelah kiri ya yang endo, ke arah kanan itu yang EXO karena delta-nya negatif ya. Jadi menaikkan temperatur tentunya ke arah endo, endonya ke arah mana? Menaikkan temperatur konverter, endonya itu ke arah kiri ya, ke arah kiri. Oke. Kalau menambah CO2, CO2 tadi ya, ada CO2 kan ada tanda panah gini ya, CO2 nya di sini, yang ditambah ini, ditambah di CO2 tentunya ke arah kalau yang ditambah itu sebelah kanan, dia ke sebelah kiri ya, berarti dia ke arah kiri ya. Jadi ini juga kiri, maka jawaban yang paling tepat yang adalah yang bagian B. Oke ya. Oke, ini dulu untuk pembahasan dari Bimbel Arkananta ya. Tunggu video selanjutnya dari Bimbel Arkananta untuk persiapan PAS maupun TKA ya. Lagi-lagi Bapak ulangi, TKA itu bulan November ya, jadi itu bukan waktu yang lama ya, itu sangat sebentar ya. Coba kita latihan soal supaya untuk yang berminat mengikuti TKA ya, banyak belajar dari video Bimbel Arkananta, karena nanti akan dibahas lebih banyak lagi soal-soal terutama untuk pelajaran yang diujikan ya untuk TKA. Ingat, TKA itu adalah pengganti kun, tetapi bersifat bagi yang berminat ya, yang tidak berminat ya tidak usah ya, terutama untuk anak-anak yang kemungkinan masuk eligible di sekolahan masing-masing ya. Oke, sekian dari Bimbel Arkananta, tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum. Yuk bimbel di Arkananta Learning Center.